Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Hari ini kabarnya baik? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama untuk pembelajaran hari ini. Ibu yang memimpin doa. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu akan mengabsen kalian satu-satu. Baik, yang pertama Melisa Putri Andini, Hadir. Anggun Karisma Novia, Hadir. Indah Yunita Trihapsari. Hadir. Nah, jadi semua hadir ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sebaiknya anak-anak berdiri dulu. Ya, semuanya sudah berdiri. Kita melakukan ice breaking, kalian ikuti ibu yang di depan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ikan kembung, kepiting, kepiting. Ada ubur-ubur di laut, di laut. Nah, kalian semuanya sudah bisa? Sudah, kita ulangi satu kali lagi ya. Ikan kembung, kepiting, kepiting. Ada ubur-ubur di laut, di laut. Nah, semuanya sudah speaking, kalian bisa duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, apakah kalian tahu di lingkungan kalian sehari-hari jenis usaha seperti misalnya dokter, ada petani. Dokter, petani merupakan jenis apa? Jenis usaha. Jenis usaha merupakan pekerjaan yang biasanya menghasilkan jasa. Nah, kalau misalnya dokter itu kan menghasilkan jasa seperti mengobati orang-orang yang sakit. Nah, di dalam kegiatan ekonomi kita akan mempelajari tentang pengaruh kegiatan ekonomi. Apa saja yang kalian ketahui pengaruh ekonomi dalam kegiatan kalian sehari-hari? Ya, benar, untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, agar kita mengetahui tentang apa sih kegiatan ekonomi itu, agar kita meningkatkan informasi yang lebih mendalam. Dengan cara apa? Dengan menonton televisi. Ada lagi? Ada dengan mendengarkan radio, dengan mendengarkan di YouTube, dan menggunakan teks non-fiksi. Apa yang kalian ketahui tentang teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari atau sesuai dengan kenyataan. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini banyak keragaman yang ada di Indonesia yang merupakan keragaman dalam sosial dan budaya dalam kegiatan ekonomi. Tadi kita mempelajari apa? Ya, belajar tentang teks non-fiksi untuk meningkatkan informasi yang lebih mendalam. Yang selanjutnya tadi ada satu lagi yang kita akan pelajari hari ini tentang, ayo Indah, tentang keragaman sosial budaya dalam kegiatan ekonomi. Nah, tujuannya apa? Dalam pembelajaran hari ini tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja sih kegiatan ekonomi dan pengaruhnya dalam kehidupan kita bermasyarakat, dan kita akan mempelajari teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi ataupun jenis usaha.
Nah, kita juga akan mempelajari tujuannya untuk mengetahui keragaman sosial budaya dalam kegiatan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik anak-anak, kita memulai pembelajaran hari ini. Kalian akan diberikan tugas untuk membaca yang sudah Ibu sediakan. Nanti teks bacaannya kalian baca. Nanti setelah dibaca, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Ibu akan bagikan bacaannya, kalian baca. Baik, semuanya sudah mendapatkan bacaannya masing-masing ya. Baik. Nah, Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian memahami bacaan yang sudah Ibu bagikan. Kita mulai dari sekarang. Semuanya sudah dibaca ya. Baik, semuanya sudah dibaca. Ibu ingin bertanya terkait materi yang sudah kalian baca masing-masing. Coba Putri, apa isi dari bacaan yang sudah kamu dapatkan? Apa? Ya, isinya tentang kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba Indah, kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Ya, benar. Kegiatan ekonomi seperti pengembara atau pemburu, petani, pedagang, jasa, dan lain sebagainya. Baik, semuanya tadi kan sudah menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan terkait materi yang sudah kalian baca. Di sini Ibu akan menjelaskan materi hari ini. Nah, di sini ada media pembelajaran. Jalan. Nah, di sini apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya benar, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang coba Melisa urutkan yang merupakan kegiatan ekonomi yang ada di sini. Ayo maju. Ya, tadi Melisa sudah mengurutkan yang merupakan kegiatan ekonomi adalah yang pertama ada jasa, yang kedua ada pedagang, yang ketiga ada industri, yang keempat ada pertanian, yang kelima ada pengembara. Jadi kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari terutama di Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama tadi apa? Ada jasa, ada industri, ada pertanian, ada pengembara. Tadi kan sudah dijelaskan, udah diurutkan ya tadi sama Marisa tentang kegiatan ekonomi. Coba Indah urutkan tentang usaha ekonomi yang ada di meja Ibu di depan ini. Ya benar. Jadi jawaban Indah tadi yang pertama ada produksi, ada konsumen, ada yang ini produsen. Nah, produksi itu apa sih? Produksi adalah yang membuat. Nah, kalau yang produsen itu adalah yang menyalurkan. Kalau konsumen adalah yang memanfaatkan. Jadi, produsen, konsumen, konsumsi itu adalah usaha ekonomi. Nah, dalam usaha ekonomi sosial budaya ini tadi ada keragaman sosial budaya yang berkaitan dengan usaha ekonomi tadi. Nah, pengaruhnya apa saja keragaman sosial budaya dalam kegiatan ekonomi?
Nah, coba Anggun berikan contoh pengaruh dalam keragaman sosial budaya yang ada di media Ibu yang Ibu pegang. Ya, benar. Jadi jawaban Anggun tadi ada sebagai mempersatu bangsa, yang kedua adalah sebagai identitas bangsa, yang ketiga adalah dipandang oleh negara lain dan menambahkan pendapatan ekonomi nasional terutama Indonesia, dan merupakan identitas yang tadi sudah disebutkan oleh Anggun tadi. Itu adalah keragaman sosial budaya dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk kita lebih mengetahui apa saja sih kegiatan ekonomi dan pengaruhnya, dan juga usaha ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang tadi sudah kita bahas di awal tadi, yaitu dengan cara membaca teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari atau sesuai dengan kenyataannya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh teks non-fiksi. Teks non-fiksi. Nah, coba kalian baca teks yang Ibu contohkan ini berkaitan dengan apa? Ayo coba Melisa dibaca. Ya, terima kasih Melisa sudah membacanya di depan. Nah, jadi contoh dari teks non-fiksi yang pertama yaitu berkaitan dengan pertentangan pemuda dengan Soekarno-Hatta mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu adalah teks non-fiksi yang pertama contohnya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan apa? Perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. Nah, itu adalah contoh teks non-fiksi. Nah, semua ini contoh teks non-fiksi kan sudah pernah terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Nah, itu adalah contoh teks non-fiksi. Nah, di sini yang sudah Ibu jelaskan, mungkin ada pertanyaan yang belum paham? Tidak ada, semuanya paham. Nah, di sini kan tadi ada 30 siswa. Jadi kita bagi menjadi 10 kelompok, yang masing-masing kelompok ada 3. Jadi ada 10 kelompok, masing-masing kelompok ada 3. Nah, untuk kelompoknya kalian berhitung 1, 2, 3, lalu 1, 2, 3. Setelah nanti berhitung, yang mendapatkan nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, yang 3 berkumpul dengan nomor 3, dan sampai 10. Semuanya paham? Paham. Ayo coba kita mulai dari Melisa berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, semuanya sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Ya, kalau semuanya sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing, kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini untuk tempat kelompoknya, di sini untuk kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 kelompok, masing-masing kelompok ada 3 anggota. Nah, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ya, semuanya sudah ya. Kalau sudah, di sini Ibu akan memberikan tugas. Jadi Ibu akan membagikan lembar kerja siswa yang di situ ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Baik. Di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang lembar kerja yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian isi kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Kalian baca tujuan pembelajarannya.
petunjuknya, dan langkah-langkah. Jadi di situ semuanya paham. Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan LKS-nya di perwakilan masing-masing kelompok. Semuanya sudah dapat ya. Kalau sudah dapat, kalian baca tadi apa dulu? Kalian isi kelompok berapa anggotanya, lalu kalian baca petunjuknya, langkah-langkahnya. Kalau sudah, kalian buka lembar pekerjaan. Yang pertama, kalian baca teks yang sudah ada di situ tentang kegiatan ekonomi dan keragaman sosial budaya masyarakat dalam usaha ekonomi. Kalian baca. Kalau sudah dibaca bersama-sama dengan kelompoknya, kalian tuliskan hasil diskusi yang kalian sudah lakukan. Pertanyaannya ada di belakang, yang ada 6 soal. Nah, kalian semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, tolong dikerjakan bersama-sama. Ibu akan beri waktu 20 menit untuk mengerjakan soal yang sudah diberikan. Nah, tadi kan sudah Ibu bagikan lembar kerjanya. Kalian baca teksnya. Setelah dibaca, nanti kan tadi ada 3 orang. Jadi yang 1 orang nanti tinggal di kelompoknya, yang 2 orang nanti berkeliling di setiap kelompok menanyakan apa saja yang kelompok sudah baca dan apa yang kelompok sudah ketahui. Semuanya paham? Jadi Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk membaca. Setelah 5 menit nanti kalian langsung menyebar ke kelompoknya masing-masing. Jadi yang menyebar tadi ada 2 anggota, yang 1 anggota tinggal, dan yang 1 anggota ini tadi yang harus menjawab pertanyaan dari perwakilan masing-masing kelompok. Semuanya paham? Baik. Ya, semuanya sudah dibaca ya. Kalau misalnya sudah dibaca, ayo semuanya yang 2 orang langsung berkeliling di masing-masing kelompok. Yang satunya tinggal untuk menjawab pertanyaannya. Kalau sudah, kita mulai dari sekarang. Ayo perwakilan kelompok 1, mana? Iya, terserah, nggak apa-apa. Mau di kelompok yang 5, kelompok 6, kelompok 7, nggak masalah. Pokoknya yang 2 orang harus mencari informasi yang di kelompok lainnya, apa yang sudah dibaca, apa yang sudah diketahui. Itu semuanya. Ayo kelompok 2, kenapa diam saja? Ayo menyebar. Ya, benar. Ayo semuanya yang kelompok 5 yang di belakang. Udah, perwakilannya sudah. Soalnya ini waktunya Ibu beri waktu 7 menit untuk mencari informasi. Kalau misalnya sudah mencari informasi, udah berkeliling di setiap kelompok, nanti perwakilan kelompok yang 2 orang tadi menjelaskan yang 1 orang tadi yang tersisa tadi, apa yang sudah informasi yang sudah didapatkan. Nanti perwakilan kelompok akan maju di depan, apa saja yang sudah dibahas dalam diskusi tadi. Ayo semuanya, kelompok 10 bagaimana? Ya. Nah, semuanya sudah. Nah, tadi kan sudah kita lakukan diskusi bersama-sama. Setiap perwakilan kelompok-kelompok mencari informasi. Ayo kelompok 8 yang Ibu tunjuk yang pertama untuk menyampaikan hasilnya di depan. Nah, ayo Puput, sampaikan sama kawan-kawannya hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Ya, jadi benar yang dipaparkan atau yang sudah dijelaskan sama kelompoknya Puput ini terkait apa tadi yang sudah kita pelajari hari ini tentang kegiatan bukan apa tadi teksnya tadi loh,
tentang kegiatan ekonomi dan keragaman sosial budaya masyarakat dalam usaha ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu meliputi apa saja? Meliputi produksi, distribusi, ada konsumsi. Produksi itu untuk apa? Produksi itu untuk menghasilkan suatu barang. Nah, kalau distribusi dari barang yang sudah dibuat, disebarkan atau disalurkan ke kita semuanya. Nah, kalau konsumsi yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sesuai dengan teks non-fiksi yang sudah kalian baca, yaitu tentang kegiatan ekonomi dan keragaman sosial budaya masyarakat dalam usaha ekonomi. Nah, selanjutnya kalian jawab pertanyaan yang sudah ada di sini. Ada 6 soal. Nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing untuk kalian belajar di rumah. Ibu akan beri waktu 3 menit untuk mengerjakan. Ini mengerjakannya secara individu ya. Ya, semuanya kerjakan mulai dari sekarang. Bagaimana, semuanya sudah mengerjakan yang pertanyaan tadi ada 6 soal? Ya, semuanya sudah ya. Kalau sudah, kalian kumpulkan di depan. Semuanya sudah? Kalau sudah, kalian kerjakan di LKS kegiatan kedua. LKS kegiatan kedua itu ada apa aja? Ada apa? Nah, sebelum kegiatan 2, sama yang seperti tadi, kalian baca langkah-langkah kegiatan, petunjuknya, agar kalian lebih mengetahui. Nah, kalau misalnya di kegiatan kedua ini, kalian tuliskan tentang keragaman jenis ekonomi yang menimbulkan keragaman sosial budaya masyarakat. Nah, yang kalian isi ini adalah keragaman sosial. Jadi, akibat dari keragaman sosial dalam berbagai jenis usaha yang menimbulkan keuntungan. Kalian sebutkan 1-5. Sudah? Semuanya paham? Kalian kerjakan. Ibu akan beri waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Nah, tadi kan Ibu suruh untuk mengerjakan tentang keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha yang menimbulkan keuntungan. Tadi kan ada 1-5. Nah, tadi kan kita kerjakan secara kelompok. Nah, Ibu akan memilih perwakilan kelompok. Perwakilan kelompok yang akan maju yaitu kelompok 10. Tapi perwakilan kelompoknya, bukan semua anggotanya. Ayo coba Indah maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, jadi terima kasih buat Indah yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ayo semuanya tepuk tangan buat Indah. Ya, semuanya sudah. Ayo perwakilan kelompok 8 menyampaikan hasil diskusinya. Iya, benar. Kita beri tepuk tangan buat siapa teman kita tadi yang maju? Melisa. Ayo tepuk tangan buat Melisa. Nah, jadi yang sudah disampaikan kelompok berapa tadi? Ada kelompok 10, 8, 5, 3, 2. Ini semuanya sudah benar. Tentang keragaman sosial akibat dalam berbagai jenis usaha yang menimbulkan keuntungan. Nah, semuanya kalian lanjutkan yang di belakangnya tadi. Di sini ada tabel, ada nomor, ada kegiatan, jenis, orang yang diuntungkan, keuntungan yang diperoleh. Misalnya nomor 1 kegiatannya ada pabrik kerupuk, jenisnya produksi. Orang yang diuntungkan yaitu masyarakat yang suka makan kerupuk. Keuntungan yang diperoleh yaitu makan lebih lahap. Nah, kalian bisa isi nomor 2, 3, 4, 5 sesuai dengan contoh yang nomor 1. Semuanya paham? Kalau paham, Ibu akan beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Kita
tapi langsung dikumpulkan di depan. Semuanya paham? Nah, kalau paham, kita mulai dari sekarang untuk mengerjakan. Ini secara kelompok ya. Ya. Gimana? Semuanya sudah dikerjakan yang tabel itu tadi, yang ada nomor 2, 3, 4, 5 yang belum dikerjakan semuanya sudah. Kalau sudah dikumpulkan di depan. Ya, semuanya sudah. Ya, kalau sudah Ibu mau menyimpulkan sebenarnya hari ini apa saja yang diperoleh kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, kita lebih mengetahui tentang kegiatan ekonomi, usaha ekonomi, keragaman sosial budaya dalam usaha ekonomi, dan ada juga tadi teks non fiksi. Jadi teks non fiksi itu untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang apa tadi kegiatan ekonomi, ada usaha ekonomi, keragaman sosial budaya. Nah, yang kita lebih pahami lagi agar ilmu kita lebih bertambah. Nah, kalian semuanya sudah mengetahui? Sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan lembar evaluasi, tapi ini kalian kerjakan secara individu. Di situ ada 5 soal yang kalian harus kerjakan sendiri-sendiri. Kalau sudah, nanti kalian kumpulkan di depan. Perhatikan. Semuanya sudah dapat masing-masing. Kalau sudah dapat, kalian isi namanya, nomor absen, langsung kerjakan secara urut ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Baik, semuanya sudah mengerjakan? Nah, Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini semuanya? Apakah senang atau bagaimana? Atau mungkin belum paham? Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, semuanya senang. Ya. Nah, apakah kalian sudah paham materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Paham? Dari awal sampai akhir semuanya paham? Paham. Kalau semuanya sudah paham, Ibu akan memberikan oleh-oleh sebelum kalian pulang. Oleh-olehnya yaitu kalian kerjakan soal. Nanti Ibu akan bagikan soalnya, kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa kerjakan dengan orang tua kalian. Kalau misalnya kalian belum paham atau belum mengerti, dengan kakak kalian, ataupun dengan kawan kalian. Semuanya sudah paham? Nanti Ibu akan bagikan di akhir pembelajaran soalnya. Nanti tinggal dibagikan saja. Kalau sudah, kalian bereskan alat tulis kalian masukkan ke tas masing-masing. Kalau sudah, kita akhiri. Sebelum akhiri, kita melakukan speaking lagi agar Ibu mau tahu apakah kalian masih semangat di akhir pembelajaran hari ini. Kita mulai lagi ya speakingnya. Ayo semuanya berdiri. Ya, semuanya sudah berdiri. Kita mulai. Ayo semuanya sama-sama. Ikan kembung, kepiting, ada ubur-ubur di laut. Nah, semuanya bisa duduk. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran hari ini lebih bermanfaat untuk sekarang, nanti, dan kedepannya. Semoga kita juga mendapatkan
nilai ibadah karena kita sudah menuntut ilmu. Ayo, Ibu akan menutup pembelajaran ini dengan doa. Ibu yang akan memimpin.